Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga Allah segera sembuhkan yang sakit di antara kita dan keluarga kita. Baik, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahmani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawamil Akhbar, atau mendulang faedah dari kalimat nubuwah atau syarah 99 hadis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Hadis ke-Ats-Tsamin wal Khamsun, hadis yang ke-58. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Lau yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalun dima'a qaumin wa amwalahum." Seandainya manusia diberi seperti yang dia akui, maka orang-orang itu akan mengaku-ngaku darah sekelompok orang dan harta mereka. Walakin al-yamin alal mudda alaih, akan tetapi sumpah diwajibkan atas yang dituduh. Rawahu Muslim. Wa fi lafzin indal Baihaqi. Ada antum tambahan itu? Ya. Dalam riwayat Imam Baihaqi dikatakan Rasul SAW bersabda, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man angkara. Bukti wajib didatangkan oleh yang menuduh dan sumpah diwajibkan atas yang dituduh yang mengingkari. Anak ulangi lagi terjemahannya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, seandainya manusia diberi apa yang dia akui, maka orang-orang itu akan mengaku-ngaku darah sekelompok orang dan harta mereka. Akan tetapi sumpah diwajibkan atas yang dituduh. Rawahu Muslim. Dalam riwayat Imam Baihaqi dikatakan wajib bagi yang menuduh mendatangkan bukti, atau bukti wajib atas yang menuduh, dan
yang mengingkari, yang dituduh, itu wajib bersumpah. Ini sekali lagi sudah pernah kita pelajari dalam kumpulan hadis Arba'in Nawawiyah atau tambahannya sampai 50 hadis oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizallahu ta'ala. Sekarang kita lanjutkan syarahnya. Hadal haditsu azimul qadar. Hadis ini sangat luar biasa agungnya, sangat luar biasa berharga dan pentingnya. Wa huwa aslun kabirun min usulil qadaya wal ahkam. Hadis ini merupakan pondasi, pedoman, landasan yang sangat agung dalam pembahasan memutuskan perkara di antara manusia, terutama di pengadilan. Ya, ini sekali lagi pondasi bagi seorang hakim. Ini masih ada kaitan dengan yang kemarin, idza ijtahadal hakim fa asaba. Ya, sekali lagi ini ya hadis 57, 58, 59 ada kaitannya. Kalau kemarin berkaitan idza ijtahadal hakim, ya terutama al-qadhi, hakim di pengadilan. Ya, ini berkaitan dengan ilmu hakim yang wajib dia pelajari. Bagaimana memutuskan perkara di antara manusia, mana yang salah, mana yang benar. Ini adalah apa? Ilmunya. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, hadis ini merupakan pedoman yang sangat mendasar, yang sangat berharga, yang sangat penting dalam masalah tadi memutuskan perselisihan di antara manusia, mana yang benar, mana yang salah. Fa innal qadha bainan nas innama yakunu inda tanazu. Karena memutuskan perkara di antara manusia itu terjadi ketika terjadi perselisihan. Ini sekali lagi menunjukkan bagaimana Allah Al-Alimul Khabir. Allah Maha mengetahui bahwasanya memang inilah manusia. Ya, terkadang bukan sedikit namun banyak yang mereka karena hawa nafsu menghendaki untuk memiliki harta orang lain tanpa hak. Maka ini salah satu pondasi untuk memutus hawa nafsu tersebut. Ya, Allah Maha adil. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qudsi, ya inni haramtu dzulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman bagi diriku. Ya, kemudian kata Allah, fala tadzalamu. Jangan kalian saling menzalimi di antara masalah harta ataupun darah atau kehormatan. Ya, hadis ini sebagai pemutus antara tadi manusia mana yang sekedar menuduh tanpa bukti yang nyata, yang otentik, dan mana yang betul-betul di atas ya keterangan dan kebenaran. Hada yadai ala hada haqqan minal huquq. Ya, si fulan menuduh ya si B misalnya menuduh si C mengambil haknya. Ya, fayungkiruhu, si C mengingkarinya. Maka bagaimana cara memutuskan perkara di antara si B dan si C tadi? Si B yang menuduh, si C yang mengingkari. Mana yang benar? Maka ini hadis untuk apa? Ya, menjadi pedoman atau tolak ukur mana yang hak, mana yang batil. Ya, apalagi di zaman ini luar biasa. Banyak manusia yang tidak punya rasa malu. Tidak ada rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Di benaknya yang ada adalah yang penting dunia, urusan dunia. Na'udzubillahi min dalik. Entah kekuasaan, entah harta dan seterusnya. Maka ini sebagai pemutus. Dan ini bukan hanya di golongan orang-orang di pasar atau preman di jalan. Ya, namun terkadang juga ada orang-orang yang bergamis, ya, yang juga mengaku ahli sunnah, tapi suka menuduh, suka mengaku-ngaku. Ya, sekali lagi hati-hati. Ya, harus betul-betul bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla.
sering kita ingatkan sabda Rasul SAW. Kata Rasul, barang siapa yang mengatakan tentang seorang mukmin alias menuduh orang mukmin yang tidak ada pada dirinya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam kotoran api neraka atau penghuni api neraka pada hari kiamat sampai dia keluar dari tuduhannya tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Apalagi disebar di medsos tuduhan tersebut. Oh, si fulan itu mengambil hak saya, oh si fulan ya itu mengambil sekolah yayasan saya misalnya. Ya, sekarang yang diperebutkan bukan mobil, bukan rumah pribadi, bahkan apa? Ya, sekolahan, pondok pesantren. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Padahal ketika sudah diputuskan di pengadilan ternyata nggak terbukti. Itu bagaimana? Ya, sekali lagi nasib orang-orang yang menyebarkan tuduhan tadi, apalagi di medsos. Ya, sekedar menuduh saja, ancamannya tadi dimasukkan, ditenggelamkan dalam kotoran penghuni api neraka, apalagi sampai disebar di medsos. Ketika di pengadilan ternyata tuduhannya tidak terbukti. Ya, selayaknya seharusnya apa? Taubat, meminta maaf terang-terangan. Saya salah menuduh, saya salah menyebarkan tuduhan tersebut. Namun sekali lagi terkadang ya intinya kalau bahasa orang Surabaya rai gedek. Paham tuh? Hah? Ya, yang nggak paham jangan tanya sudah. Ya, artinya nggak punya rasa malu. Na'udzubillah min dzalik. Sudah nuduh, nyebarkan ke sana kemari, ternyata di pengadilan apa? Nggak terbukti ya tuduhan tersebut. Ya, maka sekali lagi hati-hati. Barang siapa yang mengatakan menuduh kepada seorang mukmin yang tidak ada pada dirinya, maka sekali lagi dia akan ditenggelamkan, dimasukkan di dalam kotoran penghuni api neraka hari kiamat sampai dia keluar dari tuduhannya tersebut. Nah, dan ini bukan hanya yang pelopornya, provokatornya, bahkan juga tadi yang ikutan apa? Menyebarluaskan. Hati-hati. Kata beliau, wa hadza yadda'i bara'atahu minal haqqi ladzi kana tsabitan alaih. Ya, orang yang dituduh ini kalau dia tidak terbukti atas tuduhannya tersebut, haknya miliknya. Dan ini juga akan ada kaitan dengan masalah saksi. Ya, sekali lagi harus betul-betul berhati-hati. Contoh yang simpel saja, ada orang kehilangan HP, ya, tiba-tiba ada orang lain megang HP, oh HP-ku. Emangnya yang punya HP apa? Na'udzubillahi min dzalik. Atau ada sebagian orang yang sok jadi saksi, ya, ada temannya atau kerabatnya atau siapa yang dekat dengan dia kehilangan tadi HP-nya. Ya, kemudian dikompor-kompor, oh ya betul, si fulan yang mengambil karena saya lihat dia pegang HP. Ini zaman apa? Anak kecil aja sudah pegang apa? Ini contoh yang simpel saja. Kadang orang-orang yang ya mengaku sebagai saksi, dia hanya sekedar berhalusinasi. Nanti akan ada pembahasan masalah apa? Asyahadah. Intinya hati-hati. Tuduhan kalau itu tidak dengan bukti yang otentik, yang benar, karena bukan sekedar bukti. Kadang ada orang mendatangkan bukti, cuma bukti yang tadi halusinasi saja. Ya, seperti antum sekarang di sini kan setiap orang dapat kotaan kan? Ya, tiba-tiba yang ya satu hilang, ya. Lihat sampingnya, oh ini punya saya ya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Padahal setiap orang punya apa? Kecuali kotaknya sudah ditulisi beda lagi, ya. Namun intinya hati-hati dengan apa? Bukti yang halusinasi, enggak semua bukti diterima. Namun bukti yang apa? Yang nyata. Hati-hati. Ini mengingatkan saya pada waktu di pondok dulu. Ya, ini sekedar kisah, nggak semua orang yang mengaku-ngaku apapun bisa diterima. Ini dulu ada kasus, kadang di pondok ada ya kasus kehilangan, ya pencurian dan sebagainya. Pada waktu itu ada satu orang, satu angkatan dengan saya, hilang
uangnya katanya dalam dompet atau dalam tempat. Kemudian dikumpulkan oleh ustadz senior lah. Kumpulkan semua santri-santri. Diperiksa satu persatu kamarnya sampai betul-betul diperiksa semuanya. Ya. Ketika itu kita lagi liburan, pas datang diperiksa juga. Kemudian kita ikut bantu. Nggak ketemu, tarik mana nggak ketemu. Ya. Kemudian ana dan bagian kemahasiswaan atau kesantrian ikut mencari. Dan kita feeling anak ini kadang ada hangnya. Kita cari di lemarinya sendiri. Ternyata ketemu di lemarinya sendiri. Gimana itu? Kadang orang mengaku, saya kehilangan ini. Padahal apa? Sekedar halusinasi atau dia lupa naruh apa? Barang. Ini salah satu contoh saja. Kadang mengaku milik orang lain itu miliknya, padahal itu sekedar apa? Halusinasinya dia saja. Maka nggak semua pengakuan bisa apa? Diterima. Hati-hati. Bukan dia ustadz, masa ustadz dusta? Bisa saja, banyak. Ya, hati-hati. Sekali lagi harus betul-betul apa? Waspada. Jangan ganggu saja. Setiap tuduhan harus mendatangkan bukti yang nyata, bukan sekedar kila wakol katanya. Na'udzubillahi min dzalik. Fahim toh? Nah, fabayana sallallahu alaihi wasallam aslan yafuddu niza'ahum. Rasul SAW dalam hadis ini menjelaskan pedoman terutama tadi bagi hakim untuk memutuskan, menghentikan perselisihan di antara manusia. Tadi si B menuduh si C mengambil haknya. Ketika hakim menanyakan mana buktinya? Oh, saya lihat di mimpi. Na'udzubillah min dzalik. Oh, katanya enggak bisa. Mana buktinya? Sekali lagi harus betul-betul kita juga demikian meskipun kita bukan al-qadhi, namun kalau kita mendengar ada si B si C menuduh saudaranya dan kita tahu dua-duanya yang menuduh dan dituduh, maka kita seperti yang kita sampaikan dahulu, kata para ulama, dudukkan bertiga. Ente yang menuduh dan yang dituduh. Kadang yang menuduh beraninya cuma di belakang saja. Kalau ditantang, ayo kita duduk bertiga. Kadang au alasannya banyak. Paham? Maka sekali lagi harus betul-betul kita waspada. Karena kalau kita menerima laporan dari yang menuduh, kita ambil dalam hati kita kena dosa juga. Kenapa? Karena menghibah saudara kita tadi. Ataupun kita bahkan terkena syubhatnya menuduh tersebut tanpa bukti yang nyata. Kita juga ikut berdosa. Ya ayyuhalladzina amastanibu katsiran minadh-dham. Wahai orang yang beriman, jauhkanlah diri kalian dari kebanyakan prasangka buruk. Sekali lagi hati-hati. Wa yatadhi bi al-muhaq min al-mubtil. Hadis ini kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di sebagai tadi barometer tolak ukur mana yang benar dan mana yang salah. Apakah yang benar yang menuduh atau yang dituduh. Ini pedomannya. Kata beliau, famani da'a ainan minal a'yan. Barang siapa yang menuduh memiliki hak ainan, yaitu barang yang nampak masih seperti tadi, rumah atau mungkin mobil atau tadi bahkan yayasan, sekolah, pondok pesantren. Sekarang jadi rebutan. Na'udzubillah min dzalik. Famani da'ainan minal ayan audaina, atau mengaku-ngaku ada utang saudaranya, au haqqo minal huquq, atau hak dari hak-haknya, wa tawabi'iha atau yang mengikutinya, ala ghairihi, atas orang lain, wa ankarahu dzalikal ghair fal asl ma'al munkir. Kalau ada si B menuduh si C, entah berkaitan dengan barang atau masalah hak yang lain kepada si C, dan si C mengingkari, dan si B tidak punya bukti yang otentik, maka tetap hak milik si C. Paham ya? Ini kaidahnya. Kalau si B menuduh si C, si C ini mengambil mobil saya
sepeda motor saya, dia mengambil rumah saya misalnya, tapi nggak bisa mendatangkan bukti yang otentik, maka kembali kepada hukum asal, itu milik si C. Paham? Oh, itu dia mengambil sepeda motor saya. Ya, tapi dia yang menuduh bisa membuktikan ini STNK-nya, ini BPKB-nya, ya, dan seterusnya. Ada bukti-bukti yang nyata. Maka ini beda lagi. Jadi kembalikan kepada si B. Jadi sekali lagi ini yang bisa memutuskan perkara di antara manusia ketika berselisih. Fahadal mudda'i in ata bibayinatin tusbitu dalikal haq sabatalahu. Ini yang kita contohkan tadi. Kalau yang menuduh mendatangkan bukti, tapi tadi bukti yang nyata, ya, yang bisa menetapkan itu adalah haknya, maka dia berhak mendapatkan haknya tersebut. Ya, dia mengatakan si fulan itu saya pinjami rumah untuk ditempati. Ya, kok saya suruh keluar tidak mau ngaku-ngaku rumahnya, sedangkan ini ya sertifikat rumah. Ya, dan seluruh orang kampung tahu itu rumah. Pak RT juga demikian tahu. Paham? Ini sekali lagi yang berhak mendapat ke rumah tersebut yang mana, si B atau si C? Si B yang menuduh tersebut karena dia bisa mendatangkan bukti yang nyata. Wa hukima lahu bihi, dihukumi si B yang menuduh yang berhak mendapatkan hak tersebut karena dia mendatangkan bukti yang otentik, yang nyata, yang benar. Wa ilam yati bibayina falaysa lahu 'alal akhar illal yamin. Kalau dia tidak bisa mendatangkan bukti, maka yang dituduh diminta untuk bersumpah. Bahwasanya itu miliknya, bukan milik yang menuduh. Ya, sekali lagi, simpel dalam al-Islam. Ya, ini semuanya demi menjaga hak manusia. Apalagi dalam Islam, sudah ditekankan Islam datang untuk menjaga banyak kemaslahatan. Ya, maslahat masalah agama agar orang nggak murtad dari Islam. Maslahat masalah jiwa agar tidak membunuh jiwa tanpa hak. Kemudian Islam datang untuk menjaga harta, kehormatan, nasab keturunan. Maka ini cara untuk menjaga hak-hak tersebut. Wa kadzalika man idda'a bara'ata minal haqqi ladzi 'alaihi wa ankara sahibul haqqi dzalik wa qala innahu baqin fi dhimmatihi fa illam yati mudda'il wafa wal bara'a bi bayyinatin wa illa hukima bi baqil haqqi fi dhimmati li annahu al asal. Ini yang kita sampaikan tadi juga, kalau yang menuduh tidak bisa mendatangkan bukti, maka hak itu kembali kepada yang dituduh. Ya, sekali lagi ini kaidah dalam hadis, walakin ala sahibil haqqi al yamin bi baqaihi. Namun bagi yang dituduh untuk dia bersumpah bahwasanya itu adalah haknya. Jadi jangan dibalik, ya, yang dituduh harus mendatangkan bukti, keliru. Yang menuduh yang wajib mendatangkan apa? Bukti. Nah, wa kadzalika da'wal uyub wasyurut wal ajal wal wasaiq kulluha min hadzal bab. Demikian pula pengakuan tentang aib, ya, misalnya sudah jual beli barang, ya, padahal ketika serah terima nggak ada aib sama sekali, sudah diperiksa, mungkin sehari semalam atas sepeda motor atau mobil semuanya, ya. Kemudian misalnya dia mengaku-ngaku, ternyata katanya ada aib, sedangkan apa? Pada waktu akad jual beli sudah jelas-jelas nggak ada apa? Misalnya yang nampak-nampak saja, bodi mobil bahkan sudah difoto semuanya, jelas nggak ada baret sama sekali, nggak ada peok sama sekali, baru dibawa 1 jam ke rumah, dibawa kembali lagi ke dealer, ke toko, katanya ini ada aibnya apa? Peok, padahal apa? Dia yang nabrakkan, baru belajar apa? Ini sekali lagi tidak bisa, harus dia mendatangkan bukti. Nah, dan lain seterusnya.
Fa'ulima an hadal hadis tatarru ilal qudha fi masail qadha kulliha. Maka diketahui dari hadis ini bahwasanya para qadhi, para hakim di pengadilan syariat harus betul-betul menjadikan hadis ini sebagai pedoman dalam memutuskan perkara di antara manusia. Di sini ada enggak hakim? Hah? Bukan yang namanya hakim, bukan. Ya. Taib. Ingat Rasul SAW pernah bersabda, al-qudhatu salasatun. Bahwasanya hakim ada 3 jenis, 3 macam. Isnani fil annar wa wahidun fil jannah. Kata Rasul 2 tipe macam hakim di neraka. Wa wahid fil jannah. Hanya 1 yang di surga. Siapa yang di surga itu? Kata Rasul, rajulun arafal haqqa faqadha bainan nasi bihi. Yaitu seorang hakim yang dia tahu kebenaran, tahu ilmu, dan dia memutuskan manusia dengan ilmu, dengan kebenaran tersebut, maka dialah yang di surga. Taib, kalau ditulis, ana mau sebutkan secara redaksi aslinya hadisnya. Nah, taib, kata Rasul, hakim ada 3 macam. Sudah? Hakim ada 3 macam. 2 golongan di neraka, 2 golongan hakim. Ya, kalau mau dijelaskan kembali, 2 golongan hakim di neraka. 2 golongan hakim di neraka dan 1 yang di surga. Hakim ada 3 macam atau 3 golongan. 2 golongan hakim di neraka, 1 golongan di surga. Sudah? Kemudian Rasul mengatakan rajulun arafal haqqa faqadha bihi. Yang pertama, hakim yang tahu kebenaran. Yang pertama, hakim yang tahu kebenaran dan dia memutuskan dengan kebenaran. Hakim yang tahu kebenaran dan dia memutuskan dengan kebenaran. Maka dialah yang masuk surga. Hakim yang tahu kebenaran dan dia memutuskan dengan kebenaran, dialah yang masuk surga. Kemudian kata Rasul, wa rajulun arafal haqqa falam yaqdi bihi wa jara fil hukmi. Dan hakim yang tahu kebenaran, dan kalau mau tulis nomor 2 ini, terserah antum lah. Dan yang kedua, tulis dalam kurung, dan yang kedua, hakim yang tahu kebenaran tapi tidak memutuskan dengan kebenaran. Dan antum kasih mungkin yang kedua, hakim yang tahu kebenaran tapi tidak memutuskan dengan kebenaran. Dan dia menyimpang dalam berhukum, maka dia di neraka. Dan yang kedua, seorang hakim yang tahu kebenaran namun tidak memutuskan dengan kebenaran dan dia menyimpang dalam hukum, maka dia di neraka. Yang ketiga, wa rajulun lam ya'rifil haqqa faqadha lin-nasi ala jahlin fahuwa finnar. Dan yang ketiga, antum kasih kurung, yang ketiga, seorang hakim yang tidak tahu kebenaran, seorang hakim yang tidak tahu kebenaran dan dia memutuskan di antara manusia di atas kejahilan. Yang ketiga, seorang hakim yang tidak tahu kebenaran dan dia memutuskan di antara manusia dengan kejahilan atau di atas kejahilan, maka dia di neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dan seterusnya. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini yang wajib
untuk betul-betul dipahami oleh seorang hakim. Hadis alal muddai al-bayyinah wal yamin ala man angkar. Bukti wajib didatangkan oleh yang menuduh dan sumpah atas yang mengingkari. Li'annal bayyinata ismun lil mubayyin al-haqqa. Ya, kalau dalam segi bahasa Arab, al-bayyinatu alal muddai. Al-bayyinat itu artinya sesuatu yang bisa menjelaskan fakta. Ya. Seperti tadi, ente menuduh ngambil HP. Ya, ada si C bawa HP, antum tuduh itu HP antum. Antum harus bisa mendatangkan bukti. Kalau sekarang misalnya coba buka, bisa enggak? Hah? Oh enggak, mereknya sama, warnanya sama. Emangnya HP cuma itu aja yang di dunia ini, ya. Banyak yang sama. Ya, maka salah satu buktinya apa? Buka. Apa namanya itu? Kuncinya itu. Ya, apa yang ada di dalamnya itu tahu enggak? Ya. Misalnya ada apa itu? Hah? Ya apalah. Ya. Nah, atau kalau ada mobil banking misalnya, berapa jumlah uangnya antum tahu? Betul enggak? Berapa miliar misalnya? Baik. Intinya harus mendatangkan bukti. Ini secara simpel demikian. Kata Syekh, namanya al-bayyinah, sesuatu yang bisa menjelaskan fakta. Ya, bukan sekedar halusinasi. Bukti mana buktinya? Padahal tadi hanya sekedar halusinasi. Wahya tatafawat bitafawutil hukuk. Ya, tentunya itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya dari hak-hak yang ada. Wa qad fassala ulul ilmi rahimahullah. Dan sudah dijelaskan oleh para ulama, terutama dalam bab al-qadha. Ya, antum kalau buka kitab-kitab fikih, ada bab tentang al-qadha. Yaitu masalah apa? Memutuskan perkara di antara hamba. Kalau di Universitas Islam Madinah, wallah alam dulu ada namanya diplom al-qadha. Ya, diploma tapi tingkatan pasca sarjana. Beda kan di sini? Ya, alhamdulillah ana masuk diplom ya, tapi dakwah. Jadi setelah S1 di sana itu pasca sarjana, di UIM ada 3 pasca sarjana itu. Diplom al-ali, diploma ali tinggi, kemudian magister dan ya S3 doktoral. Ya, ana waktu itu alhamdulillah bisa mengambil diplom tok, ya. Makanya kadang kalau kita sampaikan anak terakhir di UIM diplom, dikira di bawah apa? Ya. Di bawah S1 istilahnya kan gitu ya. Padahal diplom di sana itu ya masuk kategori pasca sarjana. Cuma setahun saja, ya. Dan tanpa gelar apapun. Nah, jadi sekali lagi di sana waktu itu ada namanya diplom al-qadha, ya, spesialis belajar masalah ini. Jadi hakim istilahnya. Nah, intinya sekali lagi ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah, wa qad bayyana sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadisi al-hukma wa bayyana al-hikmah fi hadis syariatil kulliyah. Rasul SAW menjelaskan dalam hadis ini tentang masalah hukum tadi. Pedoman dalam menghukumi di antara manusia. Ya, mana yang hak, mana yang batil. Yang bisa mendatangkan bukti dari yang menuduh. Ya, tentunya tadi bukti yang otentik, yang nyata. Maka dia yang di atas kebenaran. Dan sekaligus dalam hadis ini Rasul menjelaskan hikmah di balik ya adanya pedoman dalam hal ini. Wa bayyana hikmah fi hadis syariah wa anna ainu salahil ibad fi dini wa dunyahum. Ini semuanya untuk menegakkan kemaslahatan di antara hamba-hamba Allah baik dalam urusan agama mereka maupun dunia mereka. Wa anna la yu'tan nas bidakwahum la kathra syarr wal fasad.
seandainya manusia diberi semua yang dia akui, rusak semua. Ya, ada tanah kosong 10 hektar, kemudian dia apa? Dipasang ya spanduk ataupun ya ada rumah kosong, diduduki, diakui rumahnya dia. Ya, naudzubillah, alangkah banyaknya sekarang yang seperti itu. Ya, padahal ancamannya berat di hari kiamat. Ya, taib. Ini biar tak ngantuk. Ya, pertanyaannya, pertanyaan berhadiah. Sebutkan hadis Rasul yang mengancam ya orang yang mengambil tanah orang lain tanpa hak. Nah, yang ikhwan dulu. Hadis redaksi bahasa Arabnya. Kalau bahasa Inggris Anda nggak paham. Nah, singkat hadisnya. Nah, ya sebutkan satu hadis saja. Ini cuma satu tok. Hadis tentang ancaman bagi orang yang mengambil tanah orang lain tanpa hak. Yang ikhwan dulu, silahkan. Bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya boleh, Ustaz. Kalau bahasa Indonesia ini rebutan tadi ini. Yang bahasa Arab dulu, ada yang Pak, yang bisa? Nah, kalau bahasa Indonesia, anak khawatir rebutan nanti. Nah, tanpa nyontek, tanpa browsing, tidak ada yang hafal? Nah, tidak ada. Baik. Kalau bahasa Indonesia, ini yang ikhwan dulu. Kalau bahasa Indonesia, 2 hadis. Nah, nanti takut rebutan, nanti ke pengadilan, bahaya. Nah, nggak ada. Bahasa Indonesia tidak apa-apa, tapi 2 hadis. Nah, baik, yang akhwat silahkan. Kalau nemu 2 hadis tadi, masalah ancaman orang yang mengambil tanah orang lain tanpa hak. Silahkan, tidak apa-apa. Dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Surabaya, monggo. Hah? Duh, ini jangan. Ada 2 hadis ya? 1 Ustaz. Ya. Akan digabungkan 7 lapis. Yang lengkap hadisnya sobat. Saya sudah kita turun harga sudah. Tapi lengkap hadisnya aja itu secara maknanya lah. Hadisnya bagaimana? Sesungguhnya amal tergantung kepada niat. Tidak apa-apa. Redaksinya seperti itu. Apa redaksi hadisnya? Baik, biar nggak lama, ana yang jawab sudah. Yang pertama hadisnya kalau bahasa Arabnya dalam Sahih Muslim, la'anallah man ghayyara manaral ardi. Ya, dari Ali bin Abi Thalib Rasul mengatakan, ini hadisnya bagus sekali. Rasul mengatakan la'anallah man daba li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Wa la'anallah man sabba walidayh. Allah melaknat orang yang mencaci maki kedua orang tuanya. Wa la'anallah man awa muhdatsan. Allah melaknat orang yang membela, yang melindungi kebid'ahan. Yang keempat, la'anallah man ghayyara manal ardi. Allah melaknat orang yang merubah tanda batas orang lain. Itu hadis yang pertama. Yang kedua, masih Sahih Muslim juga. Rasul mengatakan, maniktato'a shibran minal ardi tawakallahu sab'aradin yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengambil sejengkal saja dari tanah orang lain tanpa hak, maka dia akan dililitkan dengan bumi, ya, dengan 7 lapisnya pada hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Namun sekali lagi tadi tidak ada rasa takut kepada Allah, tidak ada rasa malu mengambil hak orang lain, tanah kosong, rumah kosong, bahkan ma'had yang ada santrinya juga mau di na'udzubillahi min dzalik. Nah, makanya Rasul mengatakan, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika ente enggak punya rasa malu, berbuatlah semaumu. Na'udzubillahi min dzalik. Al-haya minal iman. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi hadis yang ke-58. Kalau diberikan kepada manusia sesuai dengan apa yang dia akui, maka akan terjadi banyak kerusakan.
kedzaliman wala da'a rijalun dima'a qaumin wa amwalahum. Maka manusia akan mengaku-ngaku darah orang lain. Oh si fulan, dia yang membunuh saudara saya dan seterusnya. Dan ini juga yang sering dipakai untuk membegal orang. Kan ada modus-modus apa pembegalan, ya, mepes sepeda motor mungkin orang yang lemah, ya, entah laki-laki yang masih kecil atau ya emak-emak misalnya, hati-hati. Dipepet, kemudian dituduh, kamu ya yang memukul adik saya ya. Kemudian apa? Ditaruh di tempat yang sepi, dipreteli barang-barang berharga. Ini modus pembegalan yang ya banyak terjadi juga di Surabaya, hati-hati. Ini juga salah satu tadi apa? Ya, kerusakan akan muncul kalau ada tadi ya yang ngaku-ngaku tanpa hak. Naudzubillahi min dzalik. Fa ulima anna syariatul Islam biha salahul bashar. Dari hadis ini kita tahu bahwasanya syariat Islam itu luar biasa mendatangkan kebaikan bagi manusia. Ya, bukan hanya urusan akhirat, namun urusan dunia. Wa idza aradta an ta'rif dzalik faqabil baina kulli syari'atin min syara'ihi al-kulliyah wa baina diddiha. Kalau engkau mau lebih terperinci lagi mengetahui bagaimana keindahan, keistimewaan syariat Islam yang luar biasa mendatangkan banyak kemaslahatan dalam urusan dunia akhirat, maka diantaranya bandingkan antara syariat Islam yang seperti ini dengan syariat-syariat yang lain, ya, maka sungguh berbeda. Tajidul farqal azim, engkau mendapati banyak perbedaan. Wa tashhad anna alladhi syara'a hakimun alim, dan dari sini kita tahu bahwasanya Islam itu adalah syariat dari Allah yang maha hakim, yang maha bijaksana, yang maha adil, dan maha alim, maha mengetahui. Rahim bil ibad, dan maha kasih sayang kepada hamba-hambanya. Listimaliha alal hikmah wal adl wal rahmah wa nasil mazlum wa rad'id dhalim. Islam syariatnya itu dibangun di atas hikmah, keadilan, kasih sayang, membela yang dizalimi, dan mencegah orang yang berbuat zalim. Waqad qala ba'dul muhaqqiqin inna syari'ata ja'alatil yamin fi aqwa janbatai al-mudda'in wa man tatabba dzalika arafahu. Bahkan sebagian pakar ulama mengatakan syariat Islam menjadikan sumpah itu salah satu senjata yang kokoh bagi yang tadi dituduh. Dan yang mengikuti mendalam hal ini dia akan mengetahuinya, wallahu ta'ala a'lam. Baik, lanjut hadis yang ke-59. Ini hadisnya pendek. Al-hadis at-tasi' wal khamsun. Hadis yang ke-59. An Aisyah radhiyallahu anha marfu'an. Dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, Rasul SAW bersabda, la tajuzu syahadatu khainin wala khainatin. Tidak boleh persaksian orang yang berkhianat, laki-laki maupun yang perempuan. Wala majludin haddan, dan tidak boleh persaksian orang yang dicambuk karena hukuman, ya, kejahatan ataupun kemaksiatannya. Wala dzi ghamrin ala akhi, dan tidak boleh persaksian orang yang punya permusuhan atas saudaranya. Wala dhaninin fi wala'in wala qarabah. Demikian pula tidak boleh ada persaksian ya seorang anggota keluarga untuk keluarga yang lainnya. Walal qani' min ahlil bait, tidak pula boleh persaksian istilahnya pembantu ya untuk tuannya. Rawahu Tirmidzi. Kalau riwayat Tirmidzi dari Aisyah ini kata sebagian para ulama ada perawinya yang istilahnya tidak sahih ya. Namun ada riwayat lain, riwayat Abu Dawud dari Abdullah bin Umar, dan itu sahih. Yang sekali lagi, kalau yang riwayat ini
tidak sahih, namun ada riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, riwayat Abu Dawud, dan itu yang sahih. Redaksinya kurang lebih sama. Nah, baik, seperti yang kita sampaikan tadi, hadis ini masih nyambung dengan hadis yang ke-58 dan juga ke-57 masalah Al-Hakim tadi. Kita baca syarah dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Hadza hadisun mustamilun 'alal umuril qadiha fi syahada. Hadis ini mencakup perkara-perkara yang menjelaskan tentang hal-hal yang bisa mencegah, menghalangi adanya persaksian. Persaksian orang-orang yang dalam hadis tadi itu tertolak, tidak boleh didatangkan di pengadilan. Ya, sekali lagi hadis ini menjelaskan tentang masalah persaksian. Siapa yang boleh jadi saksi ya di pengadilan misalnya, itu hanyalah orang-orang tertentu. Nanti akan ada kategorinya. Adapun yang tadi, yang khianat, yang ada permusuhan, tidak boleh ya didatangkan di persaksian, agar betul-betul yang ada di pengadilan itu betul-betul adil. Ya. Kita baca perinciannya. Wa dzalika annallaha amara bi ishadil udul al-mardiyyin. Yang demikian ini karena Allah memerintahkan agar manusia mendatangkan para saksi-saksi yang baik dan yang diridhoi. Wa ahlul ilmi ishtaratu fi syahid fil huquq bainan nas. Para ulama mensyaratkan orang yang boleh jadi saksi dalam hak-hak antara manusia an yakuna adlan dhahiran. Harus dia adil. Adil ini bukan orang yang berdusta atau yang dikenal dengan kedustaannya, apalagi yang gak waras misalnya. Nah, dhahiran yang memang secara dhahirnya dia baik. Ya, tidak tukang bohong. Wa dzakaru sifat al-adalah. Kemudian wa haddaha ba'dhum bihaddin ma'khud min qouli ta'ala. Dan sebagian ulama lagi membuat syarat orang itu boleh jadi saksi berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah 282, mimman tardawna minasyuhada, dari orang-orang yang kalian ridhoi dalam urusan orang-orang yang bisa menjadi saksi. Faqal kullu mardin indan nas yatma'innuna liqauli wa syahadati fa huwa maqbul. Artinya setiap orang yang diridhoi, standarnya saksi itu diridhoi oleh kebanyakan manusia dan mereka tenang dengan ucapannya. Artinya nggak suka berdusta, nggak suka berbohong ataupun berkhianat. Dikenal orangnya baik di antara manusia. Misalnya di kampung misalnya, dia nggak dikenal orang yang mabuk-mabukan, nggak dikenal sebagai orang yang suka berdusta. Maka ini yang diridhoi oleh manusia, dia berhak menjadi saksi. Wa hadza ahsanul hudud wa la yasa'un nas al-amal bi ghairihi. Dan inilah batasannya orang itu boleh menjadi saksi dan tidak selayaknya untuk mengambil pedoman yang lain. Meskipun nanti akan ada perincian lebih lanjut. Wal asya allati taqda fi syahada tarji ila tuhma au ila madhannatiha. Hal-hal yang bisa merusak persaksian itu kembali kepada tadi. Ya, tuduhan dusta. Ya, artinya memang orang yang mau dijadikan saksi itu dikenal sebagai orang berdusta, maka tidak layak dijadikan saksi. Faminan nas malatuk bal syahadatu mutlaqan ala jamin umur allati tu'tabar fiha asy-syahadah. Sebagian orang secara mutlak tidak boleh dijadikan sebagai saksi. Siapa saja tadi kal khain wal khainah. Ya, orang yang mungkin sudah dikenal, ya tukang berkhianat. Ya, kalau dikasih amanah pasti berkhianat. Ya, misalnya dia di kantor, ya kemudian dia
dikeluarkan, di PHK dari kantor karena dia suka mencuri barang kantor misalnya, karena dia suka memanipulasi data, sudah masyhur misalnya, orang seperti ini secara mutlak tidak boleh dijadikan sebagai saksi. Walladzi atahaddan ay maksiatan kabira lam yatub minha, atau orang yang memang terkenal misalnya suka ngombe. Ngombe apa? Ngombe minuman keras, itu istilah sebagian orang di sini. Jadi jangan gagal paham. Semua suka ngombe Ustaz. Ini ngombe yang khusus ya. Orang yang kenal suka mabuk, yang dikenal sebagai penjudi, dia ahli maksiat, dosa besar dan belum bertobat darinya. Kemudian fa innahu li khiyanati wa fisqi mafqudul adalah. Dia karena pengkhianatannya, karena kefasikannya tidak layak dijadikan saksi, karena tidak ada sifat al-adalah, adil, yaitu tadi tidak khianat dan tidak fasik. Fala tuqbal syahadatu. Orang-orang ini tidak layak menjadi apa? Saksi. Demikian pula ini perlu disampaikan juga kepada orang yang mau bersaksi. Tadi dalam pembahasan para ulama misalnya tentang asyhadu alla ilaha illallah. Asyahadah secara bahasa itu labud ala ilmin. Orang yang bersaksi itu harus di atas ilmu, atas apa yang akan dia jadikan sebagai bahan persaksian. Seperti yang kita contohkan secara simpel tadi. Ada si B misalnya kehilangan HP. Kemudian si C yang tertuduh. Si D pura-pura, bukan pura-pura, memang sengaja dia mau bersaksi. Mengatakan, iya betul, si C yang mencuri barangmu. Karena apa? Saya lihat sendiri dia apa? Pegang HP. Padahal apa? HP banyak yang punya, bukan dia tok. Ini persaksian orang tidak di atas apa? Al-ilmu. Paham ya? Jadi sekali lagi, hati-hati. Gak paham apa-apa mau jadi saksi. Atau gagal paham, tidak tahu urusan orang. Namun tadi ingin bersaksi, hati-hati. Rasul mengatakan, Istanibus sab'an mubiqat. Kata Rasul, jauhkanlah diri kalian dari 7 hal yang membinasakan. Di antara 7 dosa besar, kata Rasul, syahadatuz zur. Persaksian palsu, persaksian dusta. Di antaranya tadi, persaksian yang di atas kejahilan. Hati-hati. Apalagi tadi, sampai di-share di medsos. Ini sebagai tadi, dosa yang akan terus mengalir. Dan nanti pada hari kiamat akan ada al-qisas. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata beliau, lakin fihi wasfun yukhsha an yamil ma'ahu. Sekali lagi, ada 2 kategori orang-orang yang bersaksi yang ditolak. Sama-sama ditolak, cuma ada yang mutlak ditolak kapan dan di mana saja. Yaitu tadi, yang khianat dan yang ahli maksiat. Paham ya? Ini yang ditolak 100% secara mutlak. Di mana dan kapan saja. Namun ada para saksi-saksi yang ditolak pada sebagian keadaan kondisi, mereka diterima dalam kondisi yang lain. Saya ulang lagi. Para saksi ada 2 macam. Kalau tadi al-qadhi kan. Ini ada saksi-saksi ada 2 golongan. Yang ditolak atau saksi-saksi yang ditolak ada 2 golongan. Saksi-saksi yang ditolak ada 2 golongan. Ada yang pertama ditolak secara mutlak di mana dan kapanpun saja. Tadi kategorinya siapa? Yang berkhianat ataupun ahli maksiat.
Yang kedua, yang ditolak pada sebagian kondisi atau sikon lah. Tapi diterima pada sikon yang lain. Ada yang ditolak pada suatu keadaan, tapi diterima pada keadaan yang lain. Sudah? Baik, ini yang kedua kategorinya. Lakin fihi wasfun yukhsha an yamil ma'ahu. Fayashhad bi khilafil haq. Yaitu anggota keluarga yang bersaksi untuk keluarganya. Misalnya, ini antara si B, si C saling bertetangga. Si B menuduh si C, mengambil haknya. Kemudian ketika diminta oleh hakim, siapa saksimu? Anak-anakku. Namanya anak pasti bela bapak. Ini saksi yang tidak diterima. Ini dalam hukum syariat demikian. Kata Rasul tadi, wala dzaninin fi wala'in wala qarabah. Kenapa? Karena dikhawatirkan dia menjadi saksi palsu dalam rangka membela apa? Meskipun sekali lagi ini nggak mesti pasti dia berdusta, enggak. Cuma demi menegakkan rasa apa? Keadilan. Paham ya? Ini kata beliau, di antaranya kal usul wal furu. Entah usul yang di atas seperti dalam pembahasan waris, seperti misalnya bapak bersaksi untuk anaknya. Ini usul bersaksi untuk furu. Bapak bersaksi untuk anak juga sama demikian. Dikhawatirkan dia akan apa? Membela tanpa hak. Atau sebaliknya, anak membela dia sebagai saksi untuk bapaknya, ayahnya. Ini juga tidak diterima. Wal maula wal qani' li ahlil bait, atau budak bersaksi untuk tuannya, atau pembantu pegawai yang bersaksi untuk bosnya. Paham? Ya, bos berselisih dengan tetangganya. Ketika ditanya, mana saksimu? Sang bos mengatakan, pembantuku, pegawaiku. Ini juga tidak apa? Diterima. Karena dikhawatirkan namanya anak buah, nggak mungkin dia apa? Nah, itu yang dikhawatirkan. Nanti akan hilang keadilan. Kemudian kata beliau, fahaulai la tuqbal syahadatuhum lil madhkurin. Mereka-mereka ini, yaitu sawi, anggota keluarga, pegawai atau pembantu atau budak, ini dalam kondisi sebagai saksi bagi keluarganya, bagi bosnya, tidak boleh, tidak diterima. Tapi diterima pada kondisi yang sebagai saksi untuk orang boleh. Paham ya? Ini maksud saksi-saksi yang tertolak, tapi dalam sebagian keadaan ditolak, namun untuk keadaan yang lain diterima. Li'annahu mahallu tuhmah. Karena tadi anggota keluarga atau mungkin pegawai, budak, pembantu, ini kalau jadi saksi, bisa menjadi bahan tudingan. Iyalah dia sebagai apa? Anaknya, bela bapaknya. Oh, dia ini adalah pembantunya dan seterusnya. Wa tuqbal alaihim. Kemudian ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmukumullah, wa mithlu dzalika zaujan wa sayyid ma'a mukatibihi au atiqihi. Dan yang semisal dengan ini, persaksian suami untuk istrinya, istri untuk apa? Suaminya. Dan yang semisal dengannya, tuan untuk anak buahnya atau untuk budaknya. Kemudian wa minan nas man huwa bi aksi haula. Tadi ada kata-kata wa tuqbal alaihim. Persaksian mereka-mereka tadi itu tidak diterima kalau membela. Kalau membela apa? Anggota keluarganya. Anak didatangkan untuk bersaksi membela bapaknya. Paham? Itu nggak diterima. Tapi kalau untuk menjelaskan
ya tentang aib daripada keluarganya boleh. Wa tuqbal alaih. Ya dong? Paham tak? Misalnya pegawai datangkan bersaksi apa kezaliman sang bos, boleh. Paham? Jadi kalau untuk didatangkan sebagai saksi lawan daripada anggota keluarganya bosnya maka boleh. Paham? Tapi kalau untuk membela tidak boleh. Paham ya? Nah, demikian pula suami dan istri. Wa minan nas man huwa bi aksi haula. Ya, ada pula yang diterima saksi-saksi tersebut namun untuk membela bukan untuk melawan istilahnya. Siapa itu? Kal adu alladzi fi qalbihi ghamrun atau ghimrun ghillun ala akhi. Ada misalnya ya si B dan si C dari dulu kayak kucing sama tikus. Apa maksudnya? Iya, suka tengkar. Ketika si B dituduh sesuatu, maka hakim ya wajib menolak persaksian si C. Paham? Ya. Kenapa? Itu tadi. Karena si C ini terkenal lawannya apa? Kalau dia didatangkan sebagai saksi pemberat istilahnya untuk si B, nggak diterima. Karena pasti akan apa? Ditambah-tambah. Ya udah. Ya. Istilahnya dicelupno pisan. Ini sekali lagi ya tidak boleh. Jadi ini menegakkan keadilan sampai demikian telitinya syariat al-Islam. Nah, kemudian kata beliau fahada insaidalahu kubilat syahadatuhu. Tapi kalau sang lawan itu bersaksi untuk membela lawannya yang si B tadi boleh. Ini kebalikan yang pertama tadi. Ya, kalau anak didatangkan sebagai saksi bapaknya untuk membela bapaknya tidak boleh. Tapi kalau untuk istilahnya bersaksi atas bapaknya yang salah misalnya. Bang, misalnya bapaknya terkenal ya korupsi misalnya. Maka anak didatangkan sebagai saksi uangnya dari mana saja inti dapat ya fulan-fulan seterusnya. Bang, ini boleh. Ya, anak didatangkan sebagai saksi atas ayahnya bukan untuk ya pegawai didatangkan untuk bersaksi tentang kejahatan bosnya. Boleh. Paham? Tapi nggak boleh anak buah pegawai didatangkan sebagai saksi untuk membela bosnya. Itu nggak boleh. Paham ya? Ini lawannya. Ya, ada si B, si C tadi yang seperti kucing dan tikus. Ya, si B terkena tuduhan, maka si C hanya boleh didatangkan sebagai saksi untuk apa? Membela atau untuk memperberat? Hah? Untuk membela. Paham? Nah, karena kalau musuh membela itu jarang. Paham? Ini sekali lagi sampai demikian telitinya al-Islam. Wa in syahida ala aduwihi lam tuqbal. Kalau dia bersaksi untuk memperberat musuhnya tidak diterima. Li'anal adawa tahmil ghaliban alal idrar bil adu. Karena secara umum namanya permusuhan kalau dia dijadikan sebagai saksi memperberat, diberat-beratkan sampai ribuan ton. Paham? Ya, sekali lagi ini yang harus diperhatikan oleh seorang hakim dalam mengambil para saksi-saksi, tidak sembarangan. Dan juga hati-hati jangan menjadi saksi kecuali di atas ilmu. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kata Allah, kecuali yang bersaksi dan mereka mengetahui, punya ilmunya. Ya, jangan asal mau jadikan saksi padahal tidak tahu ilmu, maka sekali lagi hari kiamat akan ada al-qisas karena dia menuduh saudaranya tanpa hak. Dan Allah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal basar wal fuada kullu laika kana anu mas'ulah. Jangan engkau mengikuti apa yang tidak engkau mengetahui ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan ada pertanggungjawaban di hari kiamat kelak. Taib, ana rasa ini yang kita bisa sampaikan pada pertemuan hari ini. Sebelum kita tutup, ya, ana yang mau tanya sekarang. Taib, kita jawab pertanyaan yang sudah masuk sekarang. Ini
definisi takwa dan nasihat tentang kematian. Ini sebetulnya bukan materinya, namun tidak apa-apa kita sampaikan. Definisi takwa itu banyak disampaikan oleh para ulama, tapi yang paling indah, yang paling baik yaitu definisi dari Thalaq bin Habib, seorang tabi'in, anta mala bi taatillah ala nuri minallah tarju thawaballah. Kau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka berharap rahmat Allah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka takut azab Allah. Adapun nasihat kematian, kita sampaikan ucapan seorang penyair Arab, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailu hal ta'isu ilal fajr. Berbekalah dengan ketakwaan kepada Allah, karena engkau tidak tahu apakah engkau masih bisa hidup di esok hari. Wa kamin fata amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusijat aqwanuhu wa huwa la yadri. Berapa banyak anak muda yang pagi dan petang hari masih bisa tertawa, padahal kain kafannya sudah disiapkan untuk kematiannya. Nah, intinya harus betul-betul siap-siap menghadapi al-maut. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah dan menjauhkan kita dari su'ul khatimah. Ini di persidangan perceraian suami istri saling buka permasalahan. Apakah ia termasuk buka aib yang dilaknat Allah? Maka sebaiknya seorang muslimah, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, terutama bagi para suami, kalau bercerai dengan cara yang al-ma'ruf, artinya tidak mengumbar aib. Nah, wallahu taala alam. Ada anak yang mengakui kalau rumah yang ditempatinya itu punya dia. Anak ini anak bungsu dari 6 bersaudara. Yang punya rumah ini ibunya sendiri atau ibu kandungnya. Sedangkan ibunya ingin menjual rumah tersebut. Anak itu tidak mau keluar dari rumah tersebut. Kalau rumah itu rumah ibunya, ini tipe anak yang durhaka dan jangan pernah bisa berharap untuk bahagia kalau dia durhaka kepada orang tuanya. Kata Rasul SAW, dan bani yu'ajjalani ukubatuhuma. Kata Rasul, ada 2 dosa yang akan disegerakan azabnya oleh Allah. Di antaranya al-uquq lil walidain, durhaka kepada orang tua. Sebagaimana tadi, la'anallah man sabba walidaik. Allah melaknat orang yang mencaci kedua orang tuanya. Mencaci saja itu dilaknat, apalagi mengambil hartanya tanpa hak. Naudzubillahi min dzalik. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.